Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafai. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Zayan yang melakukan teknik Angry Buddha Lotus Flame 3 warnanya, saat ini lantai ketujuh ini benar-benar menjadi lautan api yang terus bergulung dalam waktu yang lama. Dalam sekejap, seluruh lantai ketujuh ini sudah dipenuhi oleh lautan api dan suhu udaranya pun tiba-tiba meningkat hingga berkali-kali lipat. Setiap bagian lantai menjadi sangatlah panas, seolah-olah tempat ini telah berubah menjadi pusat magma. Para petarung immortality yang berada di lantai ketujuh ini hanya bisa menggunakan kekuatan immortality mereka untuk menahan lautan api yang begitu panas ini. Namun api yang telah mencapai lantai ketujuh dan tidak lagi menjadi ancaman untuk mereka sekarang, saat melihat ke arah pusat gelombang panas dari lautan api itu, di sana terlihat sangatlah berantakan dan nyala api ini seperti telah banyak melelehkan sesuatu yang ada di sekitarnya. Nyala api yang mengamuk ini masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan padam. Pada saat ini ada sosok tubuh yang sedang berdiri di udara. Namun cara berdirinya cukup aneh, seolah-olah dia telah terluka parah. Tetapi untungnya dia telah dilindungi oleh armor dewa palsu, sehingga dia tetap tidak akan mati begitu saja. Matanya tertuju pada suatu tempat yang berada di bawah. Di sana terlihat ada sebuah cangkang kura-kura. Namun pada saat ini tidak ada pergerakan dari cangkang kura-kura itu, dan sepertinya semuanya telah hancur total. Namun mata petarung dunia Taisu sedikit menyempit. Pada saat ini palu kristal di tangannya perlahan hancur, kemudian berubah menjadi cairan dan terkumpul kembali kepada posisi semula, yaitu menyatu dengan armor dewa palsunya. Saat ini terlihat bahwa cahaya armor dewa palsu milik dunia Taisu atau petarung dunia Taisu ini terlihat tampak redup. Dan dia pun sepertinya sudah tidak bersemangat lagi. Pukulan ini juga telah menggunakan kekuatan yang terkuat yang dikandung oleh armor dewa palsu. Dan dia berniat untuk membunuh Zayan hanya dengan satu serangan ini saja. Tetapi kali ini dia telah gagal. Aku bilang kamu pasti akan mati karena pukulan ini, ucap dari petarung dunia Taisu itu. Dia masih mengira bahwa Zayan telah hancur hingga berkeping-keping. Dan setelah dia melihat ada tumpukan abu di tempat Zayan berada sebelumnya, dia merasa bahwa itu adalah abu Zayan. Terlebih lagi, dia tidak bisa merasakan aura milik Zayan ini. Dan itu pun menunjukkan bahwa Zayan sepertinya memang sudah mati atau dibunuh oleh serangan petarung dunia Taisu itu. Namun pada saat berikutnya setelah dia selesai berbicara, sosok petarung dunia Taisu ini tiba-tiba bergetar hebat. Dia melihat bahwa kekuatan vitalitas dari tubuhnya telah ditarik keluar dengan sendirinya. Dan kemudian dikumpulkan menjadi atau ke arah abu tersebut. Tidak hanya itu, saat dia mengangkat kepalanya, dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan vitalitas yang berkumpul dari segala arah dengan terus-menerus mengalir ke abu itu. Pada saat ini ada sebuah suara yang perlahan keluar dari cangkang kura-kura itu. Sepertinya kamu tidak akan bisa melakukan apa yang kamu katakan tadi, ucap dari suara itu. Di tumpukan serpihan cangkang kura-kura ada sosok tubuh yang perlahan muncul, dan dari sana mulai berdiri dengan gemetaran. Semua armor dewa palsu di tubuhnya juga telah hancur dan seluruh tubuhnya dalam keadaan yang sepertinya sangatlah menyedihkan. Ya, dia adalah Zayan. Tubuhnya berlumuran darah. Dia pun terhuyung-huyung. Namun ketika semangat juangnya untuk tetap bertarung, ini membuktikan bahwa dia masih belum dikalahkan oleh petarung dunia Taisu ini. Saat kekuatan vitalitasnya terus berkumpul dari sekelilingnya, dada Zayan ini menunjukkan naik dan turun seolah-olah dia bernapas dengan begitu cepat. Tubuhnya yang menyedihkan juga ikut pulih dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Petarung dunia Taisu pun segera menatap ke arah Zayan ini.
Namun karena wajahnya tertutup oleh armor dewa palsu, Xiaoyan tentu saja tidak dapat melihat bagaimana ekspresi terkejut petarung dari dunia Taisu itu. Tetapi dapat dilihat dari bahasa tubuhnya bahwa petarung dunia Taisu itu sangatlah terkejut. Dia melihat ke arah Xiaoyan yang masih hidup dan dengan rasa ketidakpercayaan di matanya. "Bagaimana caranya kamu bisa memblokir seranganku itu? Kamu seharusnya sudah mati sekarang," ucap dari si petarung dunia Taisu itu. Suaranya sudah terdengar sedikit agak serak, dan pada saat ini dia bisa merasakan mentalitasnya benar-benar drop. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan pun yang sebelumnya terlihat menyedihkan kembali menjadi bisa berdiri tegak. Dan dia pun menatap ke arah petarung dunia Taisu dengan tekad yang membara. "Sekarang adalah giliranku untuk menyerang," ucap dari Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan lalu melihat ke arah petarung dunia Taisu itu. Xiaoyan pun menebak bahwa petarung dunia Taisu itu pasti telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa melepaskan pukulan atau serangan sekuat tadi. Armor dewa palsunya tidak memiliki kemampuan untuk mengisi energinya kembali secara otomatis. Dengan kata lain, petarung dunia Taisu ini tidak akan lagi mampu memulihkan dirinya sendiri. Meskipun sebenarnya Xiaoyan saat ini dalam kondisi yang sangat buruk, namun dibandingkan dengan petarung dunia Taisu, tubuh immortal dari klon dewa asli ini masih bisa selalu mendukung Xiaoyan. Dibandingkan dengan petarung dunia Taisu yang memiliki setetes saripati darah dewa saja, Xiaoyan ini memiliki tubuh aslinya. Dan sudah dapat dipastikan terdapat perbedaan yang sangat besar di antara keduanya, di mana petarung dunia Taisu itu hanya memiliki esensinya saja, satu tetes saja, dibandingkan dengan Xiaoyan yang memiliki benar-benar tubuh klon dewa aslinya. Setelah petarung dunia Taisu itu merasakan ada sesuatu yang mungkin akan buruk terjadi kepadanya, dia segera menggerakkan tubuhnya dan berencana untuk melarikan diri dari tempat itu. Tidak jauh dari sana ada saluran sinar yang menuju ke arah lantai ke-8. Selama dia bisa bergegas untuk memasuki sinar itu, maka dia mengira Xiaoyan tidak akan bisa mengejarnya. Kemudian sebuah botol kristal transparan muncul di tangan petarung dunia Taisu ini. Di dalamnya ada benda-benda kecil yang juga padat. Di saat berikutnya dia melemparkannya langsung ke arah Xiaoyan dan botol kristal itu pun meledak di udara. Nyamuk iblis yang tidak terhitung jumlahnya meraung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera memfokuskan matanya dan mengeluarkan pedang Bang Huang Quanzongnya. Dan tepat ketika Xiaoyan hendak mengambil tindakan, dia melihat ada cahaya energi pedang yang tidak terhitung jumlahnya menderu ke arah nyamuk-nyamuk iblis itu. Dan cahaya pedang ini sangatlah banyak. "Tuan, serahkan ini kepadaku. Kamu harus mengejarnya saja." Ada sebuah suara datang dari belakang Xiaoyan ini. Kemudian Xiaoyan pun menoleh sedikit, dan itu suara Yu Xiao. Setelah melihat Yu Xiao, Xiaoyan pun tidak berkata apa-apa. Lalu sayap Valkyrie hitam di belakang punggung Xiaoyan ini pun mengepak, dan kemudian dia melesat menuju ke ujung yang jauh. Di sana ada petarung dunia Taisu yang sedang melesat melarikan diri. Petarung dunia Taisu itu melesat dengan seluruh kekuatan yang tersisa, bergegas menuju ke lantai 8 secepat mungkin. Namun ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Xiaoyan ini sudah mengejarnya. Kemudian ada beberapa botol senjata rahasia lagi yang muncul di tangan petarung dunia Taisu itu. Dia terus melemparkannya ke arah Xiaoyan. Dan memang itu sedikit berguna, hanya untuk menunda Xiaoyan saja. Namun Xiaoyan pun tidak tinggal diam. "Yuan, pinjamkan aku tali penyegel iblis tadi," teriak dari Xiaoyan. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, sebuah cahaya merah tiba-tiba keluar dari sisi yang jauh. Dan dalam sekejap mata, tali penyegel iblis itu langsung mengejar petarung dunia Taisu. Setelah petarung dunia Taisu itu memasuki jarak yang mungkin ada di radius si tali iblis ini, tiba-tiba ada lintasan cahaya yang menuju ke lantai 8. Hanya tinggal 11 kaki saja jaraknya dari si petarung dunia Taisu ini untuk memasuki cahaya itu. Xiaoyan sudah tidak bisa lagi menyusulnya. Kali ini kita akan berpisah dulu. Kita pasti akan bertemu lagi. Tunggu saja nanti. Di saat berikutnya aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian, ucap dari si petarung dunia Taisu ini.
Separuh dari sosok petarung dunia Taisu ini sudah memasuki sinar cahaya itu. Namun pada saat yang sama, Shen masih berada di belakangnya dan hampir mustahil untuk bisa mengejarnya. Ketika petarung dunia Taisu itu selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ada tali merah yang langsung mengikatnya. Tali penyegel iblis ini langsung mengikat petarung dunia Taisu itu pada saat-saat terakhirnya ketika dia memasuki lapisan cahaya memasuki lantai ke-8 ini. Namun pada akhirnya tali merah itu pun masih gagal untuk menghentikan petarung dunia Taisu ini agar tidak memasuki lintasan cahaya itu menuju ke lantai ke-8. Saat lintasan cahaya itu mulai menyelimuti sosoknya, sosok petarung dunia Taisu ini tiba-tiba menghilang ke dalam sinar cahaya itu, termasuk dengan tali penyegel iblisnya yang sedang mengikatnya, dan tali penyegel iblis itu pun ikut masuk bersamanya. Di saat berikutnya, sosok petarung dunia Taisu pun telah tiba di lantai ke-8. Namun ia masih terikat oleh tali iblis dari si sang permaisuri. Petarung dunia Taisu yang baru saja muncul di lantai ke-8 ini sudah tidak lagi panik dan dia merasa tenang. Aku tahu bahwa kamu adalah harta benda spiritual. Jika kamu tidak ingin aku hancurkan, cepat lepaskan aku dan jadilah bawahanku mulai sekarang, ucap dari si petarung dunia Taisu itu kepada tali iblisnya. Dia tidak dengan paksa melepaskan dirinya dari ikatan tali penyegel iblis. Bukan karena dia tidak ingin melepaskan diri, tetapi karena dia juga memang masih berada dalam kondisi yang sangat buruk saat ini. Lagi pula, di balik armor dewa palsu ini, dia mungkin adalah seseorang yang sangat lemah. Jika saja bukan karena perlindungan armor dewa palsu yang begitu kuat, petarung dunia Taisu ini pasti akan berubah menjadi abu saat terkena Angry Buddha Lotus Flame milik Xiaoyan itu. Benar-benar luar biasa. Orang itu bisa bertahan hidup dengan serangan palu kristal milikku ini. Sialan, pantas saja 893 dan juga 927 bisa mati olehnya. Mereka pasti meremehkan orang ini sebelumnya, gumam dari si petarung dunia Taisu itu. Namun beberapa saat kemudian, sepertinya petarung dari dunia Taisu ini menyadari bahwa tali penyegel iblis ini tidak punya niatan untuk melepaskannya. Petarung dunia Taisu itu tiba-tiba menjadi semakin marah. Hei, tali sialan, cepat lepaskan aku, ucap dari si petarung dunia Taisu itu. Namun tetap saja tali penyegel iblis ini tidak bergerak sedikit pun. Mungkin dia merasa bahwa petarung dunia Taisu ini sudah tidak lagi menjadi ancamannya, sehingga tali penyegel iblis ini menjadi begitu merajalela. Tuanmu telah terpisah darimu, dan tidak mungkin dia bisa memasuki ruangan yang sama denganku. Jika dia berhasil memasuki lantai ke-8, aku akan menyarankan kepadamu untuk menurut saja kepadaku jika kamu masih ingin tetap hidup, ucap dari si petarung dunia Taisu itu. Dia berbicara berulang-ulang kali untuk membujuk tali penyegel iblis ini. Sampai setelah berbicara lama pada dirinya sendiri, kemudian dia merasa sangatlah tidak berdaya. Apakah kamu ini bodoh dan tidak mengerti apa yang aku katakan, ucap dari si petarung dunia Taisu itu lagi. Begitu dia selesai berbicara, tali penyegel iblis ini yang mengikatnya tiba-tiba mengencangkan ikatannya. Malah ikatannya menjadi lebih kencang. Dan petarung dunia Taisu itu pun merasakan bahwa tulangnya sedikit patah. Meskipun masih dilindungi oleh armor dewa palsu, tetap saja dia masih bisa merasakan sakit. Karena armor dewa palsunya juga telah kehabisan energi immortality yang terkandung di dalamnya. Kamu benar-benar memaksaku untuk menghancurkanmu, ucap dari si petarung dunia Taisu itu. Dia tidak menyangka bahwa bahkan tali ini bisa mengganggunya. Di saat berikutnya, lengan petarung dunia Taisu itu pun bergetar hebat dan kekuatan yang kuat pun melonjak dari tubuhnya. Tidak peduli seberapa lemah dia saat ini, dia tidak mau dikendalikan oleh sebuah tali. Aku sudah memberimu tahu bahwa tuanmu tidak mungkin bisa datang ke sini. Sepertinya tidak ada jalan lain selain aku harus menghancurkanmu sekarang juga, ucap dari si petarung dunia Taisu itu lagi. Dia tidak bisa terus terjerat oleh tali penyegel iblis seperti ini. Petarung dunia Taisu seperti seekor domba yang sedang terikat. Keadaannya saat ini sangatlah memprihatinkan, apalagi dia sudah mencapai lantai ke-8. Bukan hal yang baik jika dia mencapai lantai ke-8 ini dengan keadaan terikat tali seperti itu, karena dia harus mencari tempat untuk memulihkan diri secepatnya.
lalu menemukan petarung-petarung immortality yang sedikit lebih lemah darinya untuk mengisi kembali kekuatan immortality yang telah habis dikonsumsi dalam pertarungan melawan Xiaoyan ini. Untungnya aku memiliki cadangan kekuatan immortality darurat, tapi aku tidak menyangka ini akan aku gunakan pada sebuah tali bodoh seperti ini. Benar-benar sialan, gumam dari si petarung dunia Taisu itu lagi. Setelah berbicara seperti itu, kekuatan immortality-nya mulai menyerang dengan terus-menerus kepada tali penyegel iblis yang mengikatnya. Dan ikatan tali penyegel iblis ini pun perlahan-lahan terlepas, sedikit demi sedikit, dan terus berlanjut. Tali penyegel iblis pun akhirnya mencapai batasnya, dan tali itu mungkin akan ikut hancur berkeping-keping. Dasar tali bodoh, cepatlah, lebih baik kamu hancur saja, ucap dari si petarung dunia Taisu itu lagi. Dan tali penyegel iblis itu pun putus sedikit demi sedikit. Tampaknya meskipun tali itu hampir mencapai batasnya, ia tetap tidak melepaskan ikatan dari si petarung dunia Taisu itu. Dia berusaha untuk terus mengikatnya. Dan pada saat krisis seperti ini, tali penyegel iblis itu tiba-tiba mengendor, dan dia dengan cepat melepaskan diri dari petarung dunia Taisu. Setelah mengetahui bahwa tali penyegel iblis ini telah melepaskan dirinya dengan inisiatifnya sendiri, petarung dunia Taisu itu pun tertegun sejenak sebelum akhirnya dia merasa lega. Kamu telah membuatku mengkonsumsi cukup banyak energi daruratku. Jika kamu melepaskannya lebih awal, hal ini tidak akan terjadi. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan, ucap dari si petarung dunia Taisu. Setelah mengatakan itu, petarung dunia Taisu ini melihat ke arah di mana tali penyegel iblis itu sedang terbang, dan ketika dia mengangkat kepalanya, sosoknya tiba-tiba membeku. Karena ada sosok yang secara tiba-tiba muncul di depannya. Namun pada saat ini, dia tidak menggunakan armor dewa palsu di tubuhnya. Hanya ada pedang Bang Huang Quanzong di tangannya. Dan ini membuat petarung dunia Taisu itu sekilas melihat atau mengenali sosok itu. Petarung dunia Taisu itu pun langsung terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang saat dia melihatnya. Tidak mungkin. Bagaimana caranya kamu bisa berada di ruangan yang sama denganku? Xiaoyan lalu memegang pedang Bang Huang Quanzongnya dan menatap petarung dunia Taisu itu dengan tatapan mata yang dingin. Dia tentu tidak akan melepaskan domba dengan mudah seperti itu. Bagaimanapun armor dewa palsu milik Xiaoyan ini telah dihancurkan olehnya. Jadi dia harus mengambil kembali armor dewa palsu yang lainnya sebagai pengganti yang hancur. Apakah kamu percaya kepada takdir? Tanya dari Xiaoyan. Mengapa kamu bertanya hal seperti itu kepadaku? Apakah kamu benar-benar bodoh? Jawab dari si petarung dunia Taisu itu. Kemudian dia dengan cepat melarikan diri ke ujung yang jauh tanpa menoleh sedikit pun ke arah belakang. Jelas dia sangatlah tahu situasinya saat ini, dan itu akan menjadi sangat bahaya untuknya. Dan tidak mungkin dia bisa melanjutkan pertarungan dengan Xiaoyan saat ini, karena dia sudah tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Orang ini benar-benar tidak punya sopan santun, dan dia sepertinya harus dibunuh, ucap dari Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, sayap Valkyrie hitamnya mulai muncul kembali di punggungnya. Dan Xiaoyan pun segera melesat menuju ke arah petarung dunia Taisu melarikan diri. Pada saat ini, kecepatan petarung dunia Taisu telah menurun tajam. Belum lagi tali penyegel iblis sudah melesat dan mengikatnya lagi. Tentu saja ini menyebabkan kecepatannya semakin turun. Sosok Xiaoyan pun sudah muncul di depan matanya dalam sekejap. Pedang Bang Huang Quanzong di tangannya segera diayunkan, dan itu sangatlah tidak masuk akal. Bagaimana Xiaoyan ini bisa dengan cepat berada di depannya? Dan serangan pedang ini menghantam petarung dunia Taisu itu dengan sangat ganas. Tring! Buar! Sosok petarung dunia Taisu itu pun langsung menghantam tanah dengan sangat keras. Tetapi itu belum berakhir. Saat dia mulai bereaksi, dia melihat ada sosok yang terbakar oleh api di langit dan menghantam ke arahnya lagi. Dia menarik diri dan mencoba untuk menghindari serangan itu, tapi dihadang oleh sebuah kekuatan yang tidak kasat mata. Ini adalah kekuatan jiwa tingkat domain milik Xiaoyan. Petarung dunia Taisu itu tidak lagi bisa untuk bergerak, dan dia sudah tidak bisa untuk bertahan.
Tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak dan terbungkus oleh api yang membara yang sangat mengerikan. Dan pedang Saiyan pun langsung menghantamnya dengan sangat keras. Tring, buar. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Karena pertarungan melawan dunia Taisu ini, petarung dunia Taisu ini lama ya. Dan ini bukan keinginan gue ya, tapi emang luar biasa sekali pertarungannya, sampai 3 episode ya. Semoga sehat dan berkah selalu untuk kalian semua, dan semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya ya. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya, dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.